Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahra Ramadan unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz, para guru, Ustaz Slih, Ustaz Imam, Ustaz Haris dan yang lain-lain, para haji, para hujaj, Haji Iwan, dan tidak bisa sebutkan satu-satu, para pengurus DKM yang dipimpin oleh Ustaz Imam, para panitia dipimpin oleh Pak Arya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rahimakumullah. Ada hal penting menurut saya yang harus kita ingatkan terus pada diri kita sendiri, pada anak-anak kita. Apa itu? Terus menjaga dan meningkatkan empati. Empati itu apa? Empati itu adalah kemampuan dan kepekaan untuk merasakan perasaan orang lain, penderitaan orang lain, ketidaksukaan orang lain, ketidaknyamanan orang lain. Nah, Ramadan itu melatih itu. Kata Imam Syekh Izzuddin Abdus Salam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, beliau berkata, li'anna as-sha'ima idza jaa'a tadzakkara ma 'indah minal ju' fahathahu dzalika 'ala it'amil ja'i. Artinya, karena sesungguhnya orang yang berpuasa ketika dia merasakan lapar, dia mengingat rasa lapar itu. Hal itulah yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberi makan pada orang lapar. Ini berhubungan dengan hadis Nabi, man abtaru shaiman, man abtara shaiman fahalu ajru shaimin walayan kusumin ajri shaimi syai'un. Artinya, siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang puasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Lalu kita hubungkan ini dengan hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasa empati yang hilang di antara komunitas pelajar, maka terjadi tawuran. Itu bisa sekejam itu anak itu bisa membunuh satu dengan yang lain, bisa saling menyakiti, seakan-akan membela agama dan membela sesuatu yang mulia, padahal hanya membela ego, status dirinya dan status kelompoknya. Itu kita hubungkan di sini. Itu hilangnya empati satu dengan yang lain. Sama-sama orang Islam, sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Bogor, saling menyakiti dan saling membunuh. Ini yang mungkin harus diterangkan
diperdalam oleh para guru dan orang tua terhadap jiwa anak-anak yang saling tawuran menyakiti satu dengan yang lain, bahkan sampai membunuh satu dengan yang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka salah satu program Mushola Al-Ikhlas yang saya pimpin, saya menyampaikan di situ ke anak-anak itu, anak-anak walaupun kalian berisik itu, kami mencintai kalian, kami menyayangi kalian. Datang terus ke masjid ini, ke musola ini, daripada kalian nongkrong di tempat-tempat yang gak jelas dipengaruhi oleh orang buruk, kemudian menambah jumlah orang yang buruk. Seburuk-buruknya anak masih lebih baik berada di musola, berada di masjid, masih kita bisa kontrol. Barangkali itu bagian dari empati kita supaya masa depan mereka itu selamat, tidak menyakiti satu dengan yang lain, tidak tawuran. Terhadap guru hormat, jangan gurunya kemudian dipukulin sampai ada yang meninggal di Jawa itu kalau nggak salah, dikeroyok. Ini hilangnya empati, hilangnya perasaan orang untuk merasakan penderitaannya, hilangnya perasaan kalau saya memukuli anak itu bahkan membunuhnya, orang tuanya akan sedih, saudaranya akan sedih. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada diri saya sendiri? Itu mungkin kalau dalam buku modern disebut dengan kecerdasan emosional, kecerdasan perasaan. Maka puasa salah satu poin yang terpenting adalah meningkatkan dan mengembangkan perasaan empati. Ikut merasakan sakitnya orang, ikut merasakan tersinggungnya orang, ikut merasakan sakit hatinya orang. Saat kita berkata, ditimbang apakah perkataan kita itu akan melukai orang, ditimbang apakah perkataan kita itu akan menyakiti orang. Jangan bercerita makanan enak di tengah orang yang sedang kelaparan. Mungkin saya juga menasihati diri sendiri ya, jangan posting di medsos lagi makan di mall dengan makanan yang enak di samping kita. Mungkin maaf tadi juga alhamdulillah kita masih dipercaya ada orang yang kesulitan makan ya. Jadi itu menurut saya hal penting, ini hal mendasar. Saya kira pelajaran agama itu, pelajaran agama yang terpenting menurut saya di samping hafal iman Islam itu salah satunya ini, empati dulu deh. Bagaimana anak-anak itu kalau lewat orang tua harus permisi, jangan sembarangan lewat sambil lari-lari. Kepada orang tua berterima kasih, karena kata Nabi, sehebat apapun kita berbakti sama orang tua, pengorbanan orang tua itu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kebaktian kita kepada orang tua. Ini anak-anak harus kita ajarkan. Anak-anak harus kita ajarkan hormati guru. Sebab konsep keberkahan itu kalau anak diajarkan oleh guru-gurunya tidak ridho, meski dia sudah lulus SMA, sarjana terbaik di ITB, mencari kerja mungkin kemudian bisa dapat, tetapi keberkahannya belum tentu ada. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Meski mungkin hanya lulus SMA, tetapi berbuat sesuatu yang selalu bermanfaat dan membawa kebaikan bagi dirinya, orang tuanya, dan lingkungannya. Sebaliknya, kalau orang yang tidak berkah, lulus ITB, jadi pimpinan Pertamina, merugikan uang negara 193 triliun per tahun,
berkuasa selama 5 tahun kalau dikalikan menjadi 1.000 triliun, negara rakyat Indonesia dirugikan. Karena apa? Karena ketidakberkahan ilmunya. Karena itu menurut saya, terlepas dari persoalan kita anak kita ajarkan rukun iman, rukun Islam, tetapi hal yang mendasar yang harus digunakan dalam kehidupannya adalah berempati kepada orang lain. Kita sakit hati, perasaan publik kita sakit kalau orang lain menzalimi yang lainnya. Orang kaya tidak menyantuni orang miskin. Alhamdulillah lingkungan kita nih haji-hajinya sangat dermawan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya dan diberkahi kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi menurut saya banyak sekali yang bisa sampaikan, saya mau persingkat. Jadi empati ini yang harus kita tanamkan. Bertetangga, parkir jangan sembarangan. Kasihan yang mau lewat. Gak usah show off kekuatan ego kita, gak usah. Kita merasa paling hebat, gak ada yang hebat dalam konsep agama kita. Orang hebat dalam konsep agama kita itulah adalah khairun nas anfa'hum linnas. Itu orang hebat, orang keren. Orang keren di dalam konsep agama kita bukan yang paling kaya, tapi kalau kaya bermanfaat hebat. Bukan orang paling pinter, tapi kalau pinter bermanfaat itu hebat. Bukan orang yang paling rajin ibadah, tapi kalau rajin ibadah, rajin sedekah juga hebat. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling tinggi jabatannya, tetapi yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka kalau tatanan di lingkungan rukun keluarga, tetangga itu ada empati. Tetangga sakit ditengok, tetangga kekurangan makan disantuni, tetangga lagi sakit gigi jangan nyetel musik keras-keras, tetangga mau lewat parkirnya jangan di jalan, tetangga mungkin butuh anaknya untuk sekolah dibantu. Dan mudah-mudahan Pak Haji Dai panjang umur, ini orang paling bermanfaat nih ngurusin makam kita nanti ya, wakaf, mohon didukung ya, mohon didukung. Mudah-mudahan kita bisa membantu Pak Dai untuk menyediakan makam-makam untuk kita semua di sini ya, lingkungan Kauripan. Jadi di lingkungan tetangga harus empati, di lingkungan sekolah harus empati, di lingkungan masjid harus empati. Kalau ada yang bekerja satu, tolong saling tolong nih yang lain. Berkata sama orang yang jomblo jangan bercerita pacar atau pasangan ya. Dengan yang sedang nganggur dibantu cari lowongan ya. Yang sedang kekurangan makan disantuni, jangan hanya flexing dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira karena waktunya terbatas, jadi sekali lagi mudah-mudahan empati kita terus tumbuh berkembang, mudah-mudahan empati terus menyusup kepada hati para hakim supaya bisa memberi keputusan yang baik, para pimpinan supaya bisa membuat kebijakan menyenangkan rakyat, pada sekolah mudah-mudahan anaknya tidak tawuran, pada tetangga untuk saling empati satu dengan yang lain dan saling menyantuni. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.